Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama kami. Harga sejumlah bumbu dapur naik selama sebulan terakhir akibat minimnya pasokan. Ribuan warga Kabupaten Biren belum memiliki KTP meski sudah menjalani perekaman data untuk kebutuhan pemungutan suara Pemilu 2024. Pelaku usaha di Banda Aceh kewalahan memenuhi permintaan kerang segar lantaran persediaannya terbatas. Pelaku pembunuhan istri di Desa Pulau Loih, Kecamatan Tite Kemala, Kabupaten Pidi ditangkap. Munazar ditangkap dalam pelariannya di Pasar Belawan, Medan, Sumatera Utara, Jumat pekan lalu, usai diburu selama sepekan. Pelarian Munazar genap sepekan sebelum ditangkap oleh tim gabungan Polres Pidi dan tim Polda Medan di Pasar Belawan. Munazar ditangkap tanpa perlawanan dan digiring ke Polres Pidi Sabtu lalu. Munazar diduga pelaku utama pembunuhan Ayu Sri Wahyuni Ningsih yang juga istrinya. Jenazah korban ditemukan terbungkus karung yang dibenamkan di kamar belakang rumah korban. Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali mengatakan pelaku kabur keluar Aceh usai membunuh istrinya. Polisi lalu menyebarkan informasi dan meminta bantuan sejumlah Polres di Aceh dan di Sumatera hingga akhirnya tersangka ditangkap. Untuk kronologis penangkapan kita sudah tersangka ini dari awal ditemukan korban di rumahnya, kemudian kita gali keterangan itu, kita langsung kejar yang bersangkutan. Sehingga di 6 hari kemudian kita bisa menemukan tersangka di Pasar Belawan, Sumatera Utara. Meskipun pelaku ditangkap, polisi masih mencari motif pembunuhan. Sejumlah saksi telah diperiksa. Giliran pelaku diinterogasi usai diciduk di Sumatera Utara. Polisi juga masih mengumpulkan sejumlah barang bukti termasuk pakaian korban dan barang pendukung lainnya. Pembunuhan yang terjadi pada Jumat 12 Januari 2024 lalu sempat menggegerkan warga. Kasus itu terungkap saat putri korban menanyakan ibunya pada keluarga ayahnya. Warga mengajak kecik mencari keberadaan dan menemukan gundukan tanah di kamar belakang rumah korban yang diketahui berisi jasad istri pelaku. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Pidi. Sekelompok remaja ditangkap anggota Satreskrim Polres Aceh Utara. Mereka dijemput di tempat kediamannya setelah beredar foto yang berpose sambil mengacungkan senjata tajam dan viral di media sosial yang meresahkan warga. Foto inilah yang menyeret para remaja ini berurusan dengan polisi. Sekelompok remaja yang mengacungkan senjata tajam di depan kantor Bupati Aceh Utara ini mengundang anggota Satreskrim Polres Aceh Utara untuk menangkapnya. Polisi memburu pelaku dan menangkap para remaja ini untuk diperiksa. Sebagian di antara mereka dijemput paksa dari rumah orang tuanya di Kabupaten Aceh Utara. Dari pemeriksaan, foto tersebut direkam sekitar 3 bulan lalu, namun baru viral sejak beberapa hari terakhir. Dan kita telah mengamankan juga sebagian dari mereka, ada 7 orang yang telah diantarkan oleh orang tuanya kemari untuk kita lakukan pembinaan juga dan untuk kita buat pernyataan yang mana itu merupakan cuma kenakalan remaja. Sampai sejauh ini dari hasil pemeriksaan kita, mereka adalah anak-anak yang membuat konten ataupun membuat berpose dengan senjata tajam, tapi mereka bukan begal. Aktivitas remaja yang menamakan diri mereka sebagai kelompok hantu jalan ini hanyalah kenakalan remaja, bukan begal atau geng motor.
Motifnya sekadar untuk konten yang akan disebarkan di media sosial. Setelah diperiksa dan diminta membuat pernyataan, para remaja ini diserahkan kepada petugas Satpol PP untuk dibina sebelum diserahkan kepada orang tua dan didampingi perangkat kampung masing-masing. Polisi menyita sejumlah senjata tajam yang digunakan para remaja itu untuk berpose. Ramadan melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara. Pasar ekspor kerang segar dari Provinsi Aceh ke luar negeri cukup menjanjikan. Tapi sayang, jumlah kerang segar yang bisa diekspor justru tidak memenuhi permintaan, sehingga sebagian harus dipasok dari Sumatera Utara. Pelaku usaha di Aceh yang melakukan ekspor perdana kerang tak mampu menyanggupi permintaan kerang ke Vietnam. Dari 1 ton, hanya 750 kg yang sanggup dipenuhi. Padahal permintaan kerang darah dan kerang biru terus meningkat. Kerang yang dikumpulkan dari sejumlah daerah di Aceh tak cukup untuk memenuhi permintaan kerang dari negeri Indochina. Sisanya harus dipasok dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Memang untuk permintaan kan banyak, cuman untuk komoditi dari barang ini di Aceh masih kurang. Nah, kalau boleh tahu Bang, kerang-kerang ini berasalnya dari mana aja sih Bang? Nah, Apakah untuk kita budidaya sendiri atau enggak? Untuk sumber materialnya sendiri dari Langsa, Tamiang, Lak Sumawe, sebagian ke Sumatera Utara di Brandan, Belawan, ada juga dari Padang. Kalau untuk permintaan market cukup besar, cuman memang kondisi barang yang kurang. Permintaan kerang di Vietnam cukup tinggi, sehingga harga kerang segar di Vietnam mencapai Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Kerang segar tersebut dikirim melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar setelah lulus uji mutu sesuai standar ekspor. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.